Halo semuanya, kembali lagi di channel Solo Web Tutorial. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Laravel Authentication atau yang sering kita kenal dengan halaman login, register, kemudian untuk reset password. Semuanya akan dihandle dengan Laravel Authentication. Pertama-tama kalian bisa buka dokumentasi Laravel docs, ini versi Laravelnya, kemudian /authentication, kemudian bisa kalian baca-baca sedikit. Untuk instalasinya di sini ada tulisan Composer require Laravel /UI atau PHP Artisan UI Q out. Itu dikhususkan untuk project yang sudah ada, kemudian akan kita tambahkan authentication. Jadi kita sudah membuat banyak halaman di project kita, kemudian kita ingin menambahkan authentication pada aplikasi kita. Tapi bagaimana jika kita akan menginstal atau membuat project mulai dari awal, namun dengan menggunakan authentication yang langsung terinstall dalam project kita? Caranya dengan menggunakan ini, Laravel new, ini nama project kita, kemudian min out. Langsung kita praktekkan saja. Ini buka terminal, PHP Artisan, Laravel new, seumpama Laravel out. Saya membuat project dengan nama Laravel out, kemudian saya mau ada authentication. Kita enter, kemudian kita tunggu proses instalasinya. Ya, aplikasi sudah terinstall. Kemudian sekarang kita mau masuk ke direktori ini, Laravel out. Kita bisa menggunakan cd Laravel out. Ini kita sudah masuk ke direktorinya, tapi saya tidak akan menggunakan ini. Saya mau membuka folder langsung supaya tidak bingung. Membuka foldernya Laravel out, select folder. Nah, kemudian jika sudah, kita mau menjalankan PHP Artisan server jalan di ini, dan kita buka. Nah, sekarang kita punya halaman login dan register. Oke. Sekarang kita bisa buka login. Nah, ini halaman loginnya, kemudian ini ada halaman register. Kemudian kita mau buat database baru, coba localhost php myadmin. Kemudian ini saya mau buat baru database, namanya Laravel out. Coba. Kemudian di .env kita bisa setting, kita cari nih Laravel, kita beri out, lalu kita save dan kita close. Satu hal di sini, sebelum kita mendaftar, kita melakukan migrasi dulu, harus melakukan migrasi. Kalau kita lihat di database migration, kita punya namanya create user tabel. Oke,
Nah, di sini ada password reset, ada field job, tapi kita akan fokus ke sini dulu. Ini adalah membuat tabel user di mana di dalamnya ada kolom untuk menyimpan ID, kemudian ada nama, email, kemudian email verified add, ada password, ada remember token, kemudian ada timestamp. Sekarang kita akan menjalankan migrasi untuk tabel tersebut. Kita jalankan perintah php artisan migrate. Jika sudah, sekarang kita refresh Laravel out, kita klik. Nah, dia udah keluar. Di sini ada tabel user. Tabel user akan menyimpan data dari ini. Kita register, kemudian dia akan menyimpan ke sini. Sekarang kita coba admin@gmail.com, kemudian admin 123, admin 123, admin 123, admin 123. Nah, dia langsung redirect ke login. Oke, udah langsung login. Kemudian kita bisa logout. Kita cek dulu di sini. Nah, dia sudah ada name, kemudian ada email verified null, kemudian ini ada password yang di hash. Oke, jadi lebih aman. Kemudian ada created add, updated add, standar. Kemudian kita akan coba login. Kita akan coba dengan login kosongan. Oke. Ini karena dia menggunakan HTML, jadi dia nggak bisa terproses kalau filenya kosong. Sekarang kita coba akan hilangkan. Dia ada di views, resort, views, old, kemudian login, ya. Nih, kita sekarang akan menghilangkan required dan autocomplete. Nah, ini required kita hilangin, autofocus kita hilangin, kemudian ini sama. Oke, sudah, kita save. Kemudian kita akan mencoba melihat apa yang terjadi jika kita melakukan login tapi tanpa memasukkan apapun. Dia akan melakukan validasi. This email field is required. Ini juga required. Kemudian jika saya masukkan seperti ini, oke. Ini tipenya email. Di sini coba kita ganti dengan tipe teks. Refresh, kemudian ASD. Dia bisa memproses. Berarti yang perlu diperbaiki adalah di validasinya. Jika kalian ingin memperbaiki authentication-nya, ini bisa kalian ganti teks, kemudian kalian ganti di sini. Sebenarnya saya juga akan menjelaskan sedikit tentang ini. Apa yang terjadi ketika kita menginstal Laravel out? Dia akan membuat controller namanya di folder out. Oke, kemudian di login controller kita bisa lihat isinya hanya segini. Lalu di mana prosesnya semua? Semua ada di sini. Authenticate user PHP. Kemudian dia akan memproses ini, kembalikan ke out login, yaitu tadi halaman login yang kita coba buka. Kemudian
Nih ada this validate login, this username required string. Dia memvalidasi login tapi hanya required string. Di sini kalian bisa tambahi email, mungkin email. Kita coba sekarang, kita refresh. Nah, dia akan keluar this email must be a valid email address. Artinya kalian harus memasukkan email yang valid, harus menggunakan @gmail.com sama gmail.com. kemudian passwordnya kita awur. Apa yang terjadi? This credential do not match our records. Artinya akun yang Anda masukkan itu tidak terdaftar di sini atau tidak ada. Kemudian bagaimana jika saya memasukkan admin @gmail.com, kemudian saya masukkan password yang salah? Nah, dia juga akan mengembalikan ini dan itu tidak akan terdeteksi. Maksudnya yang salah di bagian mana dia tidak akan memberitahu, karena itu adalah satu bentuk keamanan dalam login. Sekarang kita bisa masukkan password yang sebenarnya, admin @admin123. Oke, kita login. You are logged in. Saya bisa login. Kemudian ini remember token adalah ketika kalian login namun kalian centang ini remember me. Sekarang kita bisa lihat ini remember tokennya 0 atau null. Sekarang kita akan coba menggunakan remember me, admin@gmail.com, kemudian admin123 dan remember me. Kemudian kita login. Nah, you are login. Kemudian kita refresh, dia terisi remember tokennya. Oke, dia terisi. Kemudian kita bisa lihat di inspect element. Kita coba. Kemudian application cookies remember token, dia masuk di sini. Oke. Kemudian ada expirednya, sampai kapan, diatur semua menggunakan di sini. Kita bisa lihat sebentar, expired 2025. Jadi kalian akan tetap bisa masuk ke aplikasi tanpa login sampai 2025 bulan 5 tanggal 5 bulan 4. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita akan membedah sedikit banyak tentang ini. Ada confirm password controller, kemudian ada banyak controller di sini ya. Tapi kali ini kita akan membahas login saja, kemudian dan register. Mungkin register kita bisa lihat ini ada return validator, artinya dia memvalidasi name itu adalah harus terisi dengan string, kemudian maksimalnya segini. Ini bisa kalian ubah semua sesuai kebutuhan kalian, sesuai dengan kebutuhan project kalian juga. Kemudian ada reset password, di sini ada verified email. Ini sangat kompleks sebenarnya, kalau kita bahas satu hari mungkin kurang. Jadi saya akan membahas sedikit banyak tentang itu tadi, tentang login atau ini halaman
inilah untuk proses loginnya sendiri. Kita punya metode login. Di dalam metode login ada validasi dari requestnya apa saja. Kemudian ada ini adalah handler. Jika terlalu banyak login, apa yang terjadi nanti. Kemudian ada ini untuk memproses requestnya, kemudian memberikan respon dari login yang kita lakukan. Ini adalah proses validasi protect function method validasi login. Kemudian ini adalah proses yang menghandle dari login kita. Jadi data yang kita masukkan akan diproses melalui attempt login. Attempt login akan memproses request kita. Jadi email kita bisa lihat di sini, return request only this username password. Dia memanggil metode ini, kemudian memberikan parameter request yang isinya adalah username dan password. Kemudian jika request field remember, yaitu remember me tadi maksudnya, dia akan menambahkan remember token. Nah, di sini ada send login response, ada authenticated. Ini this user has been authenticated, maksudnya jika user pada ini email verified juga ada. Ini bisa kita tambahkan nanti di kolom ini. Seumpamanya sudah terautentikasi, maksudnya jika email, biasanya kita kalau daftar akun apa gitu kan ada, ketika kita register kita diminta untuk verifikasi email. Nah, jika dia terverifikasi maka dia bisa masuk ke sistem, tapi jika tidak terverifikasi dia tidak bisa masuk ke sistem. Nah, ini bisa diisi jika kalian perlu. Jadi ini sangat banyak, sebenarnya sangat kompleks. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan saya mengenai ini authentication. Yang terjadi adalah dia membuat controller, kemudian dia membuat middleware ini untuk login. Kemudian apa yang terjadi di rute, kita bisa lihat di rute web dia mengimport out routes. Kemudian kita coba melihat rute yang tersedia, PHP artisan rute list. Kita bisa lihat di sini ada rute home controller index. Dia mempunyai middleware web dan authentication. Jadi seumpama saya logout, kemudian saya ke home, nah dia akan mengembalikan saya ke halaman login. Kembali ke halaman login. Itu handler sudah dipikirkan dari Laravel. Jadi sangat simpel menggunakan Laravel out ini. Jadi di sini ada rute login, yaitu halaman login, tampilkan login form di sini. Ini bisa untuk guest atau orang yang tidak login, yang belum login. Kemudian login, post, dia memproses login. Ya, ini kira-kira gitu. Jadi cukup sampai di sini saya kira pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika Anda belum. Terima kasih banyak atas waktunya.